Dimulai Suara. saja, Pak. Suaranya menggema ya ini. Enggak, Pak. Pak Oni gimana suara saya? Boten, Pak. Pak Oni dari Perak, Pak Edi dari Manuan, Bu Vita dari Sumbawa. Ya, seru banget. Keajaiban teknologi ya seperti ini. Jadi kita bisa berkumpul dari berbagai daerah. Peserta kita ini yang kok, Pak. oh nggih, terima kasih Bu Sumihar. Iya, Pak. Ya, nggih. Ini peserta dari mana Bu? NTT itu namanya apa ya? Saya sampai lupa ini. Jadi kalau kita lihat peserta kita ini ada yang dari apa ya namanya? Ada yang dari Tebu Jambi, terus ya, Lalauro Ndau, Bu, itu mana daerahnya Bu Vita tadi? Bukan, Pak. Saya NTB. Oh ya, ini NTT ya ini ya. Nggih, NTT. Oh ya, okay. Banyak ini teman-teman dari SD Impres Lalauro Ndau. Saya sampai Masya browsing Allah. gitu. Ya, sampai browsing di mana ini. Ya, alhamdulillah lah. Luar biasa, Pak. Bisa mempertemukan teman-teman seluruh Indonesia. Betul. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja, nanti yang lain bisa menyusul supaya waktunya efektif. Ini Bu Yunita ini sudah raise hand. Belum ya? Ini yang lain mungkin maaf ini saya mute. Apa yang masih? Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah. Selamat siang. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya di bulan suci Ramadan ini bagi umat Islam. Kita sama-sama bisa bertemu kembali di majelis ilmu dalam bentuk daring yang saat ini yaitu webinar nasional dari Kompel PKGI yang kedua kali ini. Seperti yang sudah kita sampaikan, judulnya adalah tentang penyusunan praktik baik atau best practice tentang optimalisasi target perilaku dan dalam perangkat ajar. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Vita, narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya kira yang kita angkat ini adalah sesuatu yang trending topik ya. Biasanya saya selalu tanya Bu Vita, lalu Pak Edi, Pak Oni, maupun teman-teman yang lain. Jadi permasalahan di sekolah yang perlu kita angkat di webinar maupun di kelas itu apa, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita selalu menyajikan webinar dan diklat di Kompel PKG ini adalah sesuatu yang memang permasalahan kita sehari-hari, dan kita rekrut, kita ambil juga narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini ada Bu Vita, mungkin nanti bulan depan ada Pak Suyatno, lalu ada Bu Neni, atau mungkin berikutnya Pak Ilham dari LPMP. Ini sudah bersedia semua ini untuk selanjutnya untuk bulan Mei, Juni, dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu, tentang best practice ini, Bu Vita ini juga, wah ini sudah ngelontok ini ilmunya ini. Jadi nanti akan berbagi kepada kita semua. Jadi di webinar ini Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita hanya sehari saja, dan durasi waktunya pun ya sekitar ya 2 jam lah kurang lebih dengan tanya jawabnya begitu.
Bapak Ibu nanti akan mendapat sertifikat senilai 4 poin ya Pak Edi istilahnya ya, 4 poin atau 16 JP gitu kurang lebih lah. Ya, 4 poin. Karena Bapak Ibu ini kalau tidak salah kan berkewajiban harus memiliki sertifikat webinar mungkin berapa begitu, lalu best practice juga, lalu terutama diklat ini harus punya berapa ini ya, 8 poin kali berapa ya, kali 4 paling tidak. Belum lagi Bapak Ibu nanti juga ada sertifikat tentang coaching mungkin ya. Nanti saya akan diskusi dengan Bu Vita teknisnya yang coaching itu nanti bagaimana. Nah, untuk variasi webinar kita ini Bapak Ibu nanti bulan Mei sekitar tanggal 3 ya, 3 Mei begitu, kita akan menyelenggarakan best practice. Teknisnya nanti adalah saya akan menawarkan Bapak Ibu sekitar 4 orang. Dari SD 2 orang, dari SMP 1, dari SMA 1, 4 orang. Nanti saya tawarkan beliaunya yang sanggup itu akan sharing di forum ini gantian kurang lebih ya 15 sampai 20 menit. Nah, supaya nanti terarah, nanti tetap ada Bu Vita di tengah-tengah kita ini. Jadi Bapak Ibu yang tampil nanti sudah baguskah atau mungkin sudah bagus tetapi sebaiknya ditambahkan ini. Nah, ini jadi akan semakin terarah baik yang menjadi volunteer atau yang menyajikan maupun Bapak Ibu sebagai peserta ya. Jadi Bapak Ibu peserta mendengarkan, menyaksikan, bisa bertanya, itu saja nanti mendapat sertifikat 4 poin. Sedangkan yang kita tawari untuk tampil nanti kita berikan sertifikat sebagai apa Bu kita namanya, narasumber ya. Teman-teman kita nanti yang ya kurang lebih nanti seperti itu 4 orang, sehingga nanti ada variasi ya, ada penyajian dari jenjang SD, SMP, lalu SMA atau SMA. Baik, gambaran kita seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang bulan April tanggal 22 ini nanti ada diklat ya. Yang narasumbernya adalah Pak Suyatno dan Bu Leni. Itu ya diklat 2 hari kali itu. Poinnya kan nanti ada berapa? Poinnya ada berapa? 8, Pak. 8 ya, 8. Ya, 8. Sehingga Bapak Ibu kan memang sesuai tuntutan di dalam PMM harus memiliki itu semua. Nah, kita pembeli ini adalah membantu Bapak Ibu memenuhi kebutuhan secara administratif maupun membantu secara keilmuan. Jadi yang disarankan oleh Bu Nini kemarin, Bapak Ibu jangan sekedar mencari sertifikat, tapi harus mendapatkan ilmunya. Jadi cari ilmu, bonusnya sertifikat ya, bukan cari sertifikat bonusnya ilmu, bukan. Jadi kita dahulukan cari ilmu, nanti bonusnya adalah sertifikat. Insya Allah di bulan Ramadan ini cari ilmu itu nanti pahalanya juga besar ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu prolognya ya. Kalau rundown-nya simpel saja. Hari ini disampaikan materi oleh Bu Vita. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab, lalu foto bersama untuk bukti kita telah mengikuti webinar yang kedua ini, yang akan disertakan oleh Bapak Ibu dalam laporan ya, pengembangan diri maupun yang lain. Setelah itu nanti insya Allah kalau database-nya yang di Excel online itu sudah beres, nggak ada keluhan-keluhan, Pak Edi sudah siap meluncurkan, menerbitkan sertifikat. Mudah-mudahan sore atau malam sudah bisa dirilis ya sertifikatnya. Siang sudah bisa, Pak. Wah itu Siang ya ini nanti. Pak Edi. Ya karena sejak kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Edi, gimana Pak formatnya ini. Jadi ya kita memang berusaha lebih cepat, lebih baik ya, dan cepat serta benar ya, bukan cepat terus banyak yang salah. Sudah kita cek data Bapak Ibu, jadi
mungkin sebagai evaluasi begini Bapak Ibu, penulisan titel itu seringkali ya itu tadi ya, SPD itu titiknya bagaimana, huruf besar kecilnya, spasinya itu mohon diperiksa itu loh waktu nanti isi di form pendaftaran. Lalu juga kalau diminta untuk alamat alamat sekolah ya, itu disertakan kabupaten kotanya ya. Jadi jangan kabupaten diletakkan di belakang di situ tanpa kabupaten. Misalnya SMA Negeri 1 Kalidawir misalnya ya. Mohon maaf ya. Nah, Kalidawir itu mana? Tulungagung ternyata. Jadi disertakan juga. Atau SDN 1 garis miring berapa Lidah Kulon. Nah, Lidah Kulon. Tapi belakangnya nggak ada. Terpaksa saya dengan Pak Edi menambahkan. Gitu ya. Jadi itu supaya hasilnya nanti benar. Jangan sampai di sertifikat itu tidak ada kotanya atau titelnya yang salah. Kalau nama saya kira rata-rata sudah sesuai dengan yang dientry oleh Bapak Ibu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian di acara pembukaan ini. Nanti kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Pak Edi. Sudah siap Pak Edi? Sudah, Pak. Oke, monggo Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon izin saya share screen dulu. Terima kasih Pak Bang. Oke, terima kasih Pak Edi dan Bapak Ibu semua untuk menutup acara pembukaan pada hari ini. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama berdoa semoga webinar PKGI yang kedua ini bisa berjalan dengan lancar dan terutama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah upaya Bapak Ibu untuk mencari ilmu pahalanya akan dilipat gandakan. Untuk yang beragama Islam mari sama-sama saya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah. Ya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba warinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara pembukaan telah selesai. Kita lanjutkan dengan acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Untuk itu kepada Bu Vita kami persilakan. Monggo Bu Vita. Sangat Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke. Sugeng enjang ya Bapak Ibu, sugeng enjang, sugeng siang, selamat siang. Saya meskipun di Sumbawa tapi saya asli orang Jawa Bapak Ibu, jadi kalau ngomong sama Pak Bambang maka sering pakai bahasa Jawa. Oke, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Vita Sukiyadi Bapak Ibu. Saya saat ini mengajar di SD Negeri 1 Sumbawa. Yang sering ikut apa ya? Saya sudah bergabung dengan Kabel PKGI, mungkin sudah sering ketemu saya Bapak Ibu ya. Saya guru berprestasi dan terakhir prestasi saya itu juara 2 guru model matematika tingkat ASEAN. Selain itu prestasinya banyak. Saya baca kebanyakan. Saya juga banyak menulis, baik buku literasi maupun buku buku pelajaran juga. Terus buku latihan juga ya, buku. Jadi memang hobinya banyak saya ini, suka riset juga dan beberapa kali dapat hibah riset dari Siamio Siamolek, Siamio Kitab in Science. Dan juga dapat beasiswa juga, dapat beasiswa untuk belajar di Siamio Reksa Malaysia. Pernah juga belajar di Cina dan juga pernah jalan-jalan juga ke Eropa. Jadi Bapak Ibu yang juga sama-sama guru SD kayak saya, kesempatannya juga sama Bapak Ibu ya, terbuka lebar. Oke Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi Bapak Ibu ya. Berbagi, saya di sini bukan untuk mengajari, tapi untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada webinar yang berikutnya nanti terbuka lebar bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi. Bu Vita suaranya agak kurang jelas Bu Vita. Oke, saya offkan kamera saya saja. Oke. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sudah jelaskah suaranya Pak? Sudah. Lumayan. Sudah jelas Bu. Ya, Oke. Sudah jelas lumayan. Ya, alhamdulillah. Dan nanti Bapak Ibu di bulan depan, nanti Bapak Ibu yang berbagi ya, berbagi praktik baik, agar apa Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga memiliki kesempatan yang sama gitu kan. Kalau di RHK itu, kalau menjadi narasumber praktik baik di PMM juga ada nilainya gitu, dan nilainya juga lumayan bagus gitu. Jadi daripada eman-eman dimanfaatkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada buktinya Bapak Ibu nanti sertifikat sebagai narasumber gitu juga. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi ya tentang praktik baik, optimalisasi target perilaku, observasi kinerja guru dalam perangkat ajar. Buat apa sih kita kok perlu mengoptimalkan target perilaku ini Bapak Ibu? Jadi kalau zaman dulu ya, bahkan bukan zaman dulu ya, baru aja tahun 2022 kemarin SKP kita masih semuanya dinilai, supervisinya itu dari media, semuanya dinilai gitu ya. Jadi jelimet sekali ya, semua administrasi itu dikumpulkan satu tumpuk itu di atas meja diperiksa oleh supervisor ya, entah itu kepala sekolah atau bahkan ada pengawas juga yang ikut nimbrung di situ. Nah, untuk sekarang ini PMM memberi kita kemudahan Bapak Ibu ya. Jadi observasi kinerja itu didasarkan pada target perilaku yang akan dicapai selama pembelajaran gitu.
Fungsinya buat apa sih ini ya? Untuk mengefektifkan pembelajaran ya, sekaligus juga menyukseskan observasi kinerja. Dan dalam pelaksanaan observasi ini, saya kecilkan, kepala sekolah atau tim penilai ya, mengamati beberapa aspek selama proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi hanya proses pembelajaran saja, yaitu aktivitas guru. Aktivitas guru yang bagaimana? Bagaimana guru memulai pelajaran, menyampaikan materi, berinteraksi dengan peserta didik, itu yang dinilai Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis gitu ya, ada kendala teknis, soundnya tidak optimal gitu, itu sebenarnya tidak masuk dalam komponen itu ya. Nah ini kenapa kemarin kami mengambil tema ini Bapak Ibu, karena ternyata masih ada miskonsepsi pada kepala sekolah gitu ya. Terutama kepala sekolah ini ya, yang ngeyel banget gitu. Kadang itu kita nemu kepala sekolah yang nggak mau belajar Bapak Ibu ya. Jadi sudah tahu yang dinilai itu ini saja gitu ya. Tapi beliau-beliau itu kadang mencari-cari yang nggak ada gitu. Yang nggak harusnya diadakan gitu ya. Nah terus ada lagi aktivitas peserta didik atau respon peserta didik Bapak Ibu. Bagaimana sih peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran? Apakah peserta didik aktif bertanya atau berdiskusi? Lalu bagaimana peserta didik menyelesaikan tugas? Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Itu yang harus diobservasi. Ya. Selain itu, juga penggunaan media dan materi ajar. Media itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan media elektronik, non elektronik ya, media apapun boleh. Ya paling enggak jangan cuma bawa buku gitu ya. Terus materinya apakah relevan dengan kurikulum gitu ya. Jangan sampai misalnya ini ya mengajar saya kebetulan guru kelas 6 mengajar materinya tata surya kelas 6 gitu ya. Tetapi begitu masuk kelas gitu ya gurunya Putus ya Pak? Ya, suaranya terputus Bu. Iya. Kita Mungkin mungkin sinyalnya kurang ya, ini ya. sinyalnya mungkin. Karena cuaca tadi hujan. maafkan Bapak Ibu ya terlempar saya. Ntar saya lanjut lagi. Biar ringan ini. Ah ini langsung saja ke PPT-nya. Sudah saya tutup browsernya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu PPT-nya sudah nggak? Ya. Nah, Sudah Bu. apa itu dalam panel observasi itu kalau Jawa dulu Bapak Ibu itu kan ada indikatornya ya. Kalau sudah nampak semuanya keseluruhan sebagian kan gitu ya, atau belum nampak. Kalau sekarang cuma munculnya seperti ini. Belum dilakukan tapi belum efektif atau dilakukan dan efektif. Nah, sayangnya Bapak Ibu, ini harusnya menjadi pertimbangan juga kepala sekolah jangan sampai itu menjatuhkan guru gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuka PMM ya, dalam target perilaku itu ada 8 indikator Bapak Ibu. Dan 8 indikator itu ternyata hanya mencerminkan 3 dimensi Bapak Ibu ya. Contohnya ini ya, meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Itu berarti fokusnya pada dimensi manajemen kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus nih, gimana sih memanage kelas ini gitu ya. Nanti akan saya bukakan apa itu
instrumennya Bapak Ibu ya, per indikator yang saya bukakan. Kemudian meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, ini juga manajemen kelas. Ya. Jadi kalau kepala sekolah ini sudah belajar ini nanti enak banget sebenarnya dia. Oh, kalau guru itu bisa memanage kelas dengan baik berarti ya sudah berhasil gitu ya. Seharusnya semua sudah hijau gitu. Terus meningkatkan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik. Ini adalah dukungan psikologis ya, dari bersifat dari inner gurunya gitu. Terus meningkatkan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian. Sama Bapak Ibu ya, dukungan psikologis. Kemudian meningkatkan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif. Nah, yang berfokus pada metode pembelajaran ini ya, yaitu instruksi yang adaptif, terus instruksi pembelajaran sama aktivitas interaktif. Nah, Bapak Ibu, setelah saya pelajari ternyata banyak Bapak Ibu guru yang mengambil praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif dan meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini rata-rata Bapak Ibu mengambil dua ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebetulan dua materi ini pada PMM ada modulnya ya. Ada modulnya. Jadi enak kita mau belajar itu Bapak Ibu gitu. Yang lain juga ada tapi masuk disisipkan di mana begitu ya. Nah, terus bagaimana caranya Bapak Ibu biar kita lebih optimal? Hanya ada 3P Bapak Ibu ya. Pilih, pelajari, praktikkan. Pilihnya nih, Bapak Ibu kan sudah merencanakan RHK ya, bahkan sekarang masih boleh dirubah. Nah, Bapak Ibu pilih satu indikator yang ingin ditunjukkan pada saat observasi kelas. Terus sampaikan indikator pilihan itu kepada kepala sekolah ya. Diskusi, sepakati. Kemudian lihat indikator dan fokus perilaku. Terus tentukan waktu. Ini sudah kan ini Bapak Ibu sudah selesai. Terus pelajari indikator perilaku, fokus perilaku dan contoh perilaku pada rubrik observasi kelas. Pada rubrik observasi kelas Bapak Ibu di situ kan ada 3 fokus perilaku ya, tetapi ada 9 ya contoh perilakunya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu nanti dimasukkan saja contoh perilaku itu biar apa? Memudahkan Bapak Ibu untuk mengimplementasikannya ketika Bapak Ibu mengajar. Terus siapkan skenario yang memungkinkan Bapak Ibu menampilkan fokus perilaku dalam pembelajaran di ruang kelas. Ini saya masukkan tadi Bapak Ibu ya. Dalam skenario itu masukkan saja contoh perilakunya tadi itu ke dalam RPP ataupun modul ajarnya Bapak Ibu. Terus kalau perlu latih Bapak Ibu, berlatih secara mandiri atau bersama rekan sejawat dalam mempraktikkan skenarionya itu. Nah Bapak Ibu, dalam beberapa kali pertemuan, saya ketua KKG kelas tapi ya, itu teman-teman tuh kadang curhat, Bu, kepala sekolah saya kok mintanya begini-begini gitu. Kadang itu kalau pas saya pertemuan dengan kementerian itu kadang dari kementerian itu kalau kita curhatkan itu dari kementerian itu jawabnya begini. Kalau kita kan aja kurang ajar ya. Kalau kementerian begini. Itu suruh kepala sekolahnya belajar itu. Sebenarnya kita juga mau ngomong gitu ke kepala sekolah, tapi ada enak ya. Kadang memang ada kepala sekolah yang tidak mau update informasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus perilakunya apa, yang dia cari apa, begitu kan nggak nyambung. Makanya biar membantu kepala sekolah juga ketika melakukan observasi, tulis saja itu di dalam perangkat ajarnya. Nah, pelajari Bapak Ibu ya. Integrasikan fokus perilaku dalam RPP atau modul ajar. Nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu. Terus siapkan media pembelajaran atau alat peraga yang mendukung munculnya target perilaku. Contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kebetulan target perilakunya adalah aktivitas interaktif. Terus kemarin ada guru agama di sekolah saya itu, dia kebetulan aktivitas interaktif. Terus dia membuat kuis ya, kuisnya online begitu. Anak-anak diminta membawa ponsel, Bapak Ibu bawa HP.
Terus mereka mengerjakan gitu ya, mengerjakan kuisnya itu. Pakai kuisis kalau tidak salah kemarin itu. Terus karena itu interaktif Bapak Ibu ya, jadi anak langsung melihat dan mereka merasa berkompetisi kan dengan teman-temannya. Itu menimbulkan, selain menimbulkan euforia pada diri anak-anak kan juga menimbulkan interaksi yang dua arah kan Bapak Ibu ya. Kan seru banget itu. Tapi ternyata karena kepala sekolahnya kurang maksimal dalam observasi, keluar masuk, akhirnya nggak semua hijau, semuanya ada satu yang kuning gitu. Itu sedikit mengecewakan, padahal kalau saya lihat sudah bagus banget. Nah, itu salah satu kendala Bapak Ibu ya ketika observer kurang optimal dalam mengobservasi. Terus praktikan. Nah, pada saat yang disepakati, praktikan pembelajaran sebagaimana telah direncanakan. Bila perlu, diskusikan hasil observasi kelas bersama kepala sekolah. Dan ini mungkin nanti ya Bapak Ibu di semester 2 kan kita akan melaksanakan observasi pembelajaran lagi ya. Nanti setelah diobservasi itu Bapak Ibu nanti atau sebelumnya minta pada kepala sekolahnya kalau perlu kita cetakkan dulu itu instrumen observasinya ya. Jadi biar nanti kita diskusikan gitu. Bu tidak begini nih, tidak melakukan ini gitu. Nanti Bapak Ibu bisa menyanggah gitu. Saya sudah melakukan ini Bu pada bagian ini, nah, misalnya begitu. Karena ini curhatan. Jadi saya tuh menyampaikan curhatan dari Bapak Ibu guru yang sering curhat sama saya gitu ya. Bagaimana proses observasi kemarin gitu. Berarti itu kan kurang optimal target perilakunya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk dapat mengintegrasikan target perilaku dalam perangkat ajar, kita harus dapat memahami fokus perilakunya, Bapak Ibu ya. Kita harus pahami dulu ya, keterampilan pedagogik ya, bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran dan berinteraksi dengan siswa. Nah, ini berarti kita harus mampu menguasai beberapa model atau metode pembelajaran ya, misalnya dengan PBL atau PJBL, begitu Bapak Ibu ya. Itu yang asik gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu mau fokus perilakunya apapun, kalau kita dengan model-model pembelajaran yang apa itu kooperatif itu Bapak Ibu ya, itu anak-anak biasanya itu akan lebih aktif. Terus manajemen kelas Bapak Ibu. Kemampuan mengelola kelas, menjaga disiplin, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah ini, kebanyakan Bapak Ibu ya, saya waktu lomba guru tingkat ASEAN itu, kan saya diminta untuk mengajar siswa yang bukan siswa saya Bapak Ibu. Jadi saya langsung disodori siswa, saya disuruh mengajar begitu. Yang pertama saya lakukan adalah mengkondisikan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi membuat konsensus kelas ya. Apa namanya, kalau bahasanya PMM itu membuat keyakinan kelas dahulu. Nah, itu paling awal Bapak Ibu. Biar apa? Biar kita nanti bisa menjaga lingkungan belajarnya itu bisa lebih kondusif Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kalau siswa di kelas kita kan kita sudah tahu gitu, karakternya seperti apa dan kita sudah tahu. Tapi kalau siswa yang baru kita belum tahu. Jadi kita buat kesepakatan dulu, melibatkan anak, apa itu, melibatkan anak dalam membuat peraturan kelas itu akan bagus banget karena mereka akan jadi tahu konsekuensinya apa gitu kan mereka yang buat ya. Terus komunikasi dengan siswa. Bagaimana guru berkomunikasi dengan siswa secara efektif. Nah ini Bapak Ibu. Mengajar anak sekolah dengan mahasiswa, mengajar guru itu pasti beda bahasanya, beda cara berkomunikasinya ya. Saya kebetulan juga mengajar mahasiswa Bapak Ibu dalam program MSIB, itu magang dan studi independen bersertifikat. Saya ngajar selama 3 tahun ya 6 semester. Sekarang lagi break, alhamdulillah break Bapak Ibu bisa bernapas saya. Sebelumnya aduh pulang sekolah langsung ngajar mahasiswa gitu ya. Kadang saya lupa panggil murid-murid saya adik-adik, panggil mahasiswa saya anak-anak. Kadang terdistorsi sendiri. Nah, kalau saya bicara dengan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, pasti saya akan menggunakan bahasa yang
lebih tinggi pasti ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan menggunakan istilah-istilah yang mereka tahu gitu ya. Tapi kalau saya bicara dengan anak-anak saya yang masih SD, kan nggak mungkin saya berbicara dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan istilah gitu ya. Itu kalau ya seperti Pilpres kemarin ya banyak istilah yang keluar dan itu kadang membuat pusing. Makanya kalau bicara dengan siswa, bicara dengan bahasa yang lebih mudah mereka mengerti. Nah, ini kemampuan berkomunikasi Bapak Ibu. Terus ngomongnya juga jangan pelan-pelan gitu ya. Meskipun Putri Solo gitu ya, nggak boleh pelan-pelan ngomongnya. Kalau ngajar harus lantang gitu. Biar apa? Biar semua anak mendengar. Terus nah ini Bapak Ibu, penggunaan media pembelajaran. Meskipun ya Bapak Ibu ya, meskipun yang dinilai dalam observasi kinerja itu adalah target perilaku. Tetapi alangkah baiknya apabila kita menggunakan media pembelajaran. Untuk apa sih fungsi media itu? Untuk membantu kita mengajar, Bapak Ibu. Namanya kan media ya, penghubung. Penghubung antara kita dengan siswa. Misal saya mengajar anak-anak materinya tata surya gitu ya. Kalau saya tidak pakai media, saya akan menggambarkan planet Pluto, Saturnus, Uranus, Jupiter itu. Itu kan kalau saya akan menggambarkan Jupiter itu warnanya begini, Saturnus itu ada cincinnya, begitu ya. Itu kan anak-anak hanya akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang abstrak, bayangan. Mungkin anak A dengan B itu akan beda-beda, Bapak Ibu. Oh, Mars itu kalau panas warnanya biru. Nanti kalau pas dingin warnanya merah. Mungkin akan beda-beda. Ya, mungkin biru muda, biru tua, gitu ya, merah muda, merah tua, gitu. Nah, makanya kalau ada media pembelajaran itu akan menolong kita, Bapak Ibu, sekaligus ya. Membuat pembelajaran itu lebih menarik buat siswa. Nah, itu ternyata masuk juga dalam penilaian target perilakunya itu, observasi itu ya. Terus penilaian hasil belajar atau asesmennya, Bapak Ibu ya. Bagaimana sih guru menilai pemahaman siswa terhadap materi? Apakah harus kita tulis semua asesmennya itu? Karena Bapak Ibu, dalam observasi pembelajaran itu kan hanya 3 jam pembelajaran ya. Jadi tidak mungkin kita asesmennya langsung asesmen sumatif. Wah, itu kecuali kalau materinya memang saipit gitu, materi Terlempar. Terlempar lagi. maafkan Bapak Ibu, ya Allah Gusti. I'm sorry. Sebenarnya rumah saya juga nggak pedalaman di tengah kota, sebenarnya Bapak Ibu, tapi di tengah kota tapi tengah sawah. Di wilayah kota maksud saya, tapi di tengah sawah. Sinyalnya karena tadi tuh hujan deras, Bapak Ibu, hujan angin. Bahkan tadi di sekolah saya tadi oglangan ya. Bagi Bapak Ibu yang di NTT, oglangan itu artinya mati listrik. Nah, Bapak Ibu, untuk asesmen ini ya, asesmen itu paling aman Bapak Ibu baca asesmen formatif. Jadi penilaian proses pembelajaran itu paling enak ya. Nanti Bapak Ibu boleh menilai keterampilan apa itu asesmen keterampilannya, tabel sikapnya gitu ya, kognitifnya itu akan bagus banget. Nah, mari kita amati Bapak Ibu. Ini saya sudah nurut ini nanti kalau Bapak Ibu menghendaki ya. Ini adalah panduan dari PMM Bapak Ibu, panduan dan instrumen observasi kelas. Saya sudah saya edit di PPT-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini sudah ada 8 target perilaku observasi kinerja. Dan di sini jelas banget Bapak Ibu. Panduannya kita mau ngapain toh gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu, pada penilaian yang akan datang Bapak Ibu, tinggal ini dicetak saja, berikan ke kepala sekolah.
Misal ini, aktivitas guru yang diamati ini kan keteraturan suasana kelas nih. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Oh, dilakukan misalnya ya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Itu kan seperti misalnya kita berdoa gitu Bapak Ibu ya. Anak-anak semoga apa gitu ya. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kita ngajak anak-anak bercanda gitu ya. Ngajarnya nggak tegang begitu, itu berarti mencairkan suasana. Atau kemarin saya Bapak Ibu, saya ngajak anak-anak itu bermain Bapak Ibu. Bermainnya saja itu saya kasih nama bermain mencari jodoh gitu. Padahal itu hanya menjodohkan Bapak Ibu, menjodohkan pernyataan. Tapi biar seru, saya kasih nama permainannya itu mencari jodoh. Itu kan sudah menimbulkan keceriaan di hati anak-anak, mencairkan suasana Bapak Ibu ya. Karena saya ngajar matematika. Wah, kalau kita tiba-tiba datang dengan model bahwa pentungan, model galak-galak, pasti anak-anak tidak akan asik. Jadi biar cair, itu ditampilkan. Terus yang lain ini, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Nah, ini penting banget Bapak Ibu ya. Kadang kita akan menemukan murid yang hanya mau berkelompok dengan si A, si B, atau si C. Gimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Ajaklah siswa kita membentuk kelompok. Caranya bagaimana? Pilih beberapa siswa saja. Terus nanti perintahkan ke beberapa siswa itu, minta ke beberapa siswa itu untuk memilih teman-temannya. Nah, itu nanti anak-anak akan merasa diberi kesempatan Bapak Ibu. PPT-nya Terus belum guru berubah, Bu. menyediakan. Apa Pak? PPT-nya belum berubah. Oh, bukan PPT Pak, ini pakai Acrobat Reader gitu. Kelihatan? Yang kelihatan PPT-nya itu tadi. Masih PPT yang kelihatan. Oh, belum berganti. saya tak stop. Oh, belum berganti. Belum. Bentar, Pak. Oke, saya tak buka langsung aja kalau itu tak tutup ya, Pak. Don't save. Bentar, guys. Saya tak tutup. Tak bukakan dulu sebentar. Nanti kalau Bapak Ibu menghendaki nanti saya kirim apa itu ini Bapak Ibu apa namanya instrumennya itu Bapak Ibu ya. Karena enak banget dipakai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti pas observasi untuk semester depan itu Bapak Ibu tinggal berikan itu kepada kepala sekolah. Sudah enak banget. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah? Tak kecilkan. Ini panduan Bapak Ibu ya dari PMM ini tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu. Dan dari ini kan namanya target perilakunya nih Bapak Ibu ya, indikatornya keteraturan suasana kelas. Fokusnya itu biasanya ada 9 Bapak Ibu. Nah, ketika di RHK itu pilih ketiga-tiganya Bapak Ibu karena nanti itu yang dinilai itu ya semuanya gitu ya. Di lamannya kepala sekolah semuanya muncul. Nah, gimana cara memunculkan ini Bapak Ibu? Kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu seperti ini ya. Rata-rata itu pas kita sedang mengajar Bapak Ibu ya, kalau kita hanya menyodorkan seperti ini, terus dengan RPP yang kita ambil dari misalnya apa ya dari blog siapa gitu ya, atau kita beli RPP gitu, atau kita ambil dari modul yang ada di PMM. Itu kadang Bapak Ibu ya, target perilakunya ini belum muncul gitu ya, bahkan memang belum muncul atau munculnya secara implisit gitu ya, jadi tidak jelas gitu ya, kurang jelas. Nah, biar enak Bapak Ibu, munculkan saja fokus perilaku ini ke dalam apa namanya ke dalam RPP atau modulnya Bapak Ibu untuk memudahkan observer ketika dia mengobservasi. Contohnya Bapak Ibu, saya kemarin kebetulan aktivitas interaktif, saya buka dulu ya, aktivitas interaktif kalau tidak salah di bagian bawah. Nah, ini saya kebetulan kemarin waktu observasi itu saya mengambil aktivitas interaktif Bapak Ibu. Di aktivitas interaktif ini ada 9 fokus perilaku ya. Memotivasi semua peserta didik berperan aktif, menyediakan peran dalam kelompok. Nah, itu
Saya model RPP-nya seperti ini. Sebentar. Saya kebetulan belum pakai apa namanya Kummer, Pak Ibu. Saya masih pakai K13. Padahal saya juga penulis modul. Kalau pas nulis modul saya juga nulis modulnya matematika, cuman nggak nulis modul kelas 6. Nah, ini RPP-nya Bapak Ibu. Nah, dalam RPP ini Bapak Ibu target perilaku itu saya masukkan. Ini saya dikira Bapak Ibu. Saya masukkan fokus perilakunya buat membantu kepala sekolah. Oh, aktivitas interaktif itu isinya apa toh? Perilaku yang dianjurkannya apa ya gitu, yang dihindari apa ya gitu. Itu sengaja saya tampilkan di situ. Betul, saya materinya pengolahan data, Bapak Ibu. Terus waktu di dalam langkah pembelajaran ya Bapak Ibu. Nih, salah satu siswa memimpin doa. Ini sesuai urutan presensi itu mencerminkan mempraktikkan disiplin misalnya. Itu saya masukkan. Loh kan itu nggak ada dalam target perilaku, Bu. Nggak apa-apa. Itu sebagai nilai plus saja Bapak Ibu ya. Saya bahkan juga membuat lagu Bapak Ibu. Lagunya balonku ada 5, tapi saya ganti. Nah ini Bapak Ibu, ini misalnya ini ya. Ketika saya memberikan pertanyaan kepada siswa itu, oh ternyata ini masuk ke dalam indikator fokus perilaku yang ini. Guru memberi pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Di bawahnya ternyata juga masih sama. Semua siswa diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya atau menjawab pertanyaan guru. Ini ada dalam target perilaku. Ini Bapak Ibu. Guru mengajukan pertanyaan ya, yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, karena di sini Bapak Ibu ya. Itu kita masukkan Bapak Ibu. Biar apa? Biar nanti ketika misalnya ini kepala sekolah itu tidak sempat mengobservasi kita selama 3 jam pembelajaran itu Bapak Ibu, dengan melihat RPP atau modulnya itu sudah dapat teridentifikasi. Oh, kegiatan yang ini tadi itu ada di sini gitu ya. Ada bagian ini. Oh, ternyata ketika Bu Vita membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok itu ternyata masuk ke dalam fokus perilaku yang ini gitu ya. Ini Bapak Ibu. Yang saya hitam-hitam nih, guru memfasilitasi diskusi. Gitu. Itu ada Bapak Ibu soalnya ya. Guru memberi pertanyaan kepada siswa untuk membedakan 2 konsep. Ini juga ada Bapak Ibu ya. Yang mana ini? Ini guru mengajukan pertanyaan meminta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Ini karena kalimatnya nggak enak banget. Masa begini Bapak Ibu ya. Guru mengajukan, mana tadi? Guru mengajukan yang meminta peserta didik tidak enak banget. Saya ganti kalimatnya lebih enak. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk membedakan 2 konsep. Kayak gitu. Lebih mudah dipahami. Dan insya Allah juga lebih mengena gitu Bapak Ibu ya. Nah ini, guru memastikan semua siswa berperan aktif. Nah ini Bapak Ibu, saking saya itu hati-hati banget biar anak-anak saya itu punya peran Bapak Ibu, sampai mereka itu saya buatkan stiker sesuai perannya ya. Ada yang penulis data, pengolah data kayak gitu, pengumpul data, sampai buatkan stiker tak tempelkan di bajunya. Terus presenter ya, mereka yang melaporkan, yang presentasi presenternya. Itu ternyata Bapak Ibu dengan membagi stiker seperti itu Bapak Ibu, nih sebelum memulai bekerja kelompok, guru membagi stiker bertuliskan peran tiap anggota. Nah Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini anak-anak tidak akan lempar tanggung jawab.
Kadang kan anak gini Bapak Ibu ya, ada sudah ditugasi sebagai pengumpul data. Nanti begitu waktu mengumpulkan dia, aku kan penulis ya, aku kan ini nih, nah, gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kalau udah dikasih stiker itu kan enak gitu ya. Sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Terus guru memberi dukungan dan kesempatan kepada siswa yang pasif untuk berperan. Nah ini misalnya nih saya kasih misalnya bahkan menjadi siswa yang melaporkan hasil kerja kelompok atau diskusinya dengan menempelkan di papan tulis. Ini bahkan sampai Bapak Ibu, sampai oleh observer, sampai kepala sekolah saya. Ini yang ditulis di dalam dokumen saya di PMM gitu. Saya baru mencermati, oh ini yang ditulis. Ternyata ini katanya menjadi apa ya, inspirasi juga gitu. Jadi bagaimana sih kita mendorong siswa yang pasif untuk berperan tuh Bapak Ibu. Jadi jangan kasih langsung peran yang berat. Perannya misalnya kayak tadi menempelkan di papan tulis itu kan ringan, nggak butuh mikir, nggak butuh ngomong Bapak Ibu ya. Nah, itu dikasih itu aja dulu. Nanti kalau dia sudah berperan aktif baru bisa dikasih peran yang lebih berat lagi. Nah, seperti itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau sudah jadi ya pembelajarannya ini misalnya Bapak Ibu sudah jadi, Bapak Ibu tinggal membuat laporannya, terus nanti jadikan saja sebagai aksi nyata pada topik kurikulum merdeka. Lumayan loh Bapak Ibu ya. Saya kemarin juga seperti itu, tapi topik kebetulan pembelajaran yang saya ambil itu pas saya membuat modul proyek Bapak Ibu. Saya buat modul proyek, terus alhamdulillah sudah terbit sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu lihat modulnya bahkan sederhana banget Bapak Ibu. Tapi sudah laku dan sudah terbit sertifikatnya kayak gitu. Jadi kadang kalau terlalu bertele-tele malah tidak laku. Guru berkeliling kelas memberikan bimbingan pada kelompok yang berdiskusi. Ada itu Bu Vita, ada. Okay? Guru berkeliling itu bahkan disebutkan di dalam fokus perilaku Bapak Ibu. Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Ini bahkan dimunculkan di dalam fokus perilaku dan saya munculkan dalam RPP-nya. Jadi pas waktu itu kebetulan kepala sekolah saya tidak menunggu saya full. Ketika saya sudah menyerahkan LKPD yang terakhir, beliau sudah begini, Bu Vita, saya lihat sudah bagus, saya minta izin karena saya harus rapat bla 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 gitu. Sudah cukup buat beliau gitu ya, sudah pelajari RPP-nya Bapak, karena Bapak Ibu terbantu dengan yang muncul di sini. Terus jangan lupa juga pakai media apapun Bapak Ibu. Saya cuma pakai PPT waktu itu. Saya buat di Canva, saya download gitu ya, biar nggak berat ya. Saya biar offline tampilannya itu. Udah seperti itu saya pakai tempel-tempelan kertas gitu ya, biar seru. Karena kalau anak beraktivitas itu hanya full dengan teknologi itu tidak maksudnya tidak bersentuhan langsung Bapak Ibu, itu kurang seru ya, kurang mengasyikan. Jadi saya pakai media yang manual ada, yang elektronik ada kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, gimana kalau kita mau melaporkannya di PMM? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kerjakan saja topik PMM yang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nanti sudah jadi laporan buat Bapak Ibu. Ini kebetulan adalah topik pertama yang saya pelajari yaitu kurikulum merdeka. Terus saya ambilnya, kadang yang bikin malas itu Bapak Ibu ya. Sudah buat belum divalidasi gitu itu bikin malas. Tapi don't give up ya ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat aksi nyata saya bahkan so simple. Ntar deh, saya buka, tak besarkan. Dia Bapak Ibu, ini laporan, besarkan model. Tak besarkan laptop saya aja. Ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh laporan ini observasi saya yang semester sebelumnya Bapak Ibu. Jadi saya mengajak anak-anak membuat
Ini selektor logam. Judulnya aja selektor logam Bapak Ibu, padahal ini saya hanya mengajak anak-anak praktik elektromagnetik loh Bapak Ibu. Sederhana banget, cuma elektromagnetik. RPP-nya pun modulnya pun sederhana. Ya. Boleh kok Kumer. Kurtilas kelas 6 Kurtilas boleh buat modul, boleh nggak apa-apa. Itu kan namanya perangkat ajar, mau kita namakan modul ajar, mau RPP, mau lesson plan, boleh Bapak Ibu. Ini cuma sederhana seperti ini Bapak Ibu, ya. Modulnya seperti ini. Terus sudah selesai diapakan gitu ya. Saya juga membuat soalnya juga ada kisi-kisinya gitu-gitu Bapak Ibu, kisi-kisi, kunci. Dia dianggap lengkap ternyata. Dianggap lengkap loh ya. Ini pun saya minta tolong beberapa itu membuat rubrik ini karena kadang saya tuh agak blank Bapak Ibu ya. Kalau blank itu kita bisa minta tolong ChatGPT loh Bapak Ibu. Oh, memangnya bisa ChatGPT membuat rubrik? Oh, bisa banget. Tinggal kita minta tolong ChatGPT. Buatkan aku rubrik untuk memahami kemampuan konsep apa gitu. Kan kadang kita tidak punya susah menyusun kalimat Bapak Ibu ya. Nah, itu kan dibantu Bapak Ibu. Sampai setabel-tabelnya. Buatkan dalam bentuk tabel, kan? Dibuatkan bentuk tabel. Nah, ini Bapak Ibu. Ini 6 Oktober 2023 ini laporan saya yang sebelumnya ya. Terus ini saya buat jadi ini Bapak Ibu, jadi dari modulnya sampai ke pelaksanaannya Bapak Ibu. Padahal nilainya nggak tak tulis loh ya. Ini kalau yang hasil udah ada tak tulis ya. Ini laporan pembelajarannya Bapak Ibu, laporan pelaksanaan dan evaluasinya. Dokumentasi kegiatannya jangan lupa Bapak Ibu. Ini karena video, jadi saya saya screenshot. Kalau kita kesulitan menyusun kalimat itu Bapak Ibu, tulis saja apa yang mau ditulis itu dalam ChatGPT, terus minta tolong tulislah dengan lebih baik gitu laporan ini. Udah, nanti dia akan baik banget Bapak Ibu. Hasil evaluasi. Ini pun saya juga minta tolong. ChatGPT, aku sudah melakukan seperti ini, tolong buatkan hasil evaluasinya gitu. Kan apa Bapak Ibu? Laku loh ya. Loh, mas gitu doang Bapak Ibu. Laku. Daftar nilainya. Ini umpan baliknya Bapak Ibu. Yang penting ini umpan baliknya. Ini ulangannya ya, mengerjakan umpan balik, mengerjakan ulangannya seperti apa. Terus jangan lupa minta komentar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini bahkan saya ceritakan loh. Saya ceritakan kalau saya guru kelas 6 dan belajar membuat proyek gitu. Alhamdulillah lumayan menginspirasi Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan dokumen ini saya unggah pada kegiatan itu Bapak Ibu. Saya habis dapat beasiswa yang mikro-kredensial LPDP itu Bapak Ibu, STEM Red Stars dari University of Canberra, Australia. Saya belajar STEM, kebetulan saya guru STEM Bapak Ibu ya. Terusnya tak laporkan gitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah apresiasinya sangat bagus gitu, karena yang saya angkat membuat ini selektor logam ini adalah selektor ini untuk menyeleksi sampah gitu Bapak Ibu. Jadi idenya sederhana banget. Ini makanya di gambar tadi tuh anak-anak itu ini Bapak Ibu, ini pura-puranya yang di bawah adalah sampah, ada kertas, ada apa gitu. Nanti yang terangkat apa. Jadi kayak yang ada di mesin-mesin pemilah sampah yang besar-besar itu di TPA ya, kayak gitu. Ternyata ide seperti itu sangat-sangat bagus gitu ya. Mungkin di tempat kita halah paling gitu. Halah cuma membuat elektromagnetik loh. Namanya jadi selektor logam. Nah, elektromagnetik itu kan konsepnya ya. Tapi ternyata
fungsinya adalah menyeleksi, Bapak Ibu. Menyeleksi sampah logam dari sampah yang lainnya, baik sampah plastik, kertas, setiap makanan, kayak gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini jadi tadi sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir sampai bentuk laporannya Bapak Ibu ya. Nanti kalau menghendaki contohnya Bu Vita gitu nanti saya share di grup ya Bapak Ibu. Termasuk tadi apa namanya? Ini ya instrumen observasinya. Ya ini semua ada 8 indikator perilaku semua ada. Nah saya yang disang. Sebentar Bapak Ibu ya, anak saya bangun. Sini nak mama, sini nak mama. Sini nak, sini nak. Sini nak. Sini, sini, sini. Sebentar Bapak Ibu nggih. Soalnya suami saya kerja. Sebentar. Weh. Sebentar, mama lagi ngajar, sebentar. Enggak benar. Ya, Abang. Oh, Abang. Abang main. Abang. 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 Apa nih Bapak Ibu? Iklannya 5 menit. Sampai mana tadi? Bangun tidur anak-anak saya. Tadi sampai ke sini Bapak Ibu ya. Ada 8 indikator target perilaku di dalam instrumen ini Bapak Ibu. Nanti dapat Bapak Ibu apa namanya? Bapak Ibu cetak sebelum observasi itu, terus diberikan kepada kepala sekolahnya, biar Bapak Ibu kepala sekolah menjadikannya sebagai panduan Bapak Ibu ya, mempermudah beliau-beliau dalam mengobservasi. Ada juga Bapak Ibu dalam sekolah yang besar gitu ya, yang paralel, ada juga kepala sekolah yang meminta guru senior untuk mendampingi observasi. Itu juga ada, nanti bisa diberikan karena memang di sini ada Bapak Ibu ya, namanya tim penilai gitu ya, jadi nggak harus kepala sekolah, ada tim penilai, bahkan ada juga pengawas sekolah Bapak Ibu yang ikut nimbrung mengobservasi juga ada ya. Kalau memang rata-rata memang kepala sekolah, tapi memang ada beberapa yang karena alasan khusus meminta tolong kepada guru senior untuk mengadakan melakukan observasinya gitu Bapak Ibu. Nah, selama observasi Bapak Ibu, jadi seperti tips saya tadi itu sebelumnya seperti tadi nggak, masukkan target fokus perilakunya ke dalam modul ataupun RPP-nya. Saya kasih lihat contoh punya teman-teman saya di sekolah. Kebetulan pas pada mau tampil itu modulnya dikasihkan ke saya. Mbak Vita tolong diperiksa sudah oke atau belum gitu. Ada beberapa modul ini punya teman-teman saya banyak betul. Nah, ini contohnya ya. Nah ini kelas 4 ini modul Bapak Ibu. Ini kalau modul-modul bebas ya mau membuat pakai Canva, mau buat pakai apa. Dan bahkan Bapak Ibu nanti bisa mengunggah modulnya atau RPP-nya itu ke PMM loh Bapak Ibu ya, sebagai bahan ajar boleh banget Bapak Ibu. Dinilai plus toh, biar PMM kita nggak sepi. Jadi Bapak Ibu, ini juga saya masukkan Bapak Ibu. Guru ngapain itu tuh saya masukkan. Ya pada kegiatan inti.
Jadi saya tanya dulu, Mbak ini maksudnya apa? Oh ya, ini Mbak tak saya anu gini. Oh Mbak berarti ini masukkan ini ya. Berarti kalau kegiatannya ini nanti eh, fokusnya ini guru memotivasi peserta didik misalnya kayak gitu. Cuma gitu-gitu Bapak Ibu. Nanti kita beritahu kepala sekolah, Ibu fokus perilakunya pada tulisan yang dicetak tebal. Nah, gitu kan enak Bapak Ibu ya. Antara guru dan kepala sekolah enak banget. Berarti semua 9-nya dimunculkan. Iya, kalau bisa 9-nya dimunculkan Bapak Ibu. Itu akan enak banget. Dan boleh Bapak Ibu, boleh dalam satu kegiatan itu ternyata mengandung, ini berapa hari? 1, 2, 3, 4 fokus perilaku. Boleh, tidak apa-apa. Boleh banget. Oke. Di contoh lainnya. Sebelumnya itu mereka habis belajar peta katanya Bapak Ibu. Ya, ini hasil produksinya dari berbagai daerah. Saya cuma ngecek Bapak Ibu teman-teman saya itu kalau di sekolah kadang Mbak Vita nih tolong minta dicek ya ini sudah ada atau belum gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya kira mudah untuk diterima Bapak Ibu nggih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, mau apa yang mau ingin disampaikan? Monggo silakan saya akan stop sharing. Kebetulan sudah selesai materinya cuma ini doang Bapak Ibu ya, saya ipin. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silahkan. Chatbox belum ada pertanyaan ini. Oh belum ada pertanyaan. Sebentar, Pak. Ada mungkin masih yang. Ada Pak di chat box siapa tahu. Oke, ini Pak. Ibu, saya boleh bertanya? Oh, oke. Monggo, Ya. monggo silakan Ibu. Bu Indah, monggo Bu. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Untuk guru-guru, Bu, untuk menentukan target perilaku observasi kinerja yang di dalam RPP yang akan diupload ketika diobservasi, Bu. Untuk pemilihannya itu yang ditentukan minim berapa, Bu, yang dipilih? Oh, Terima kasih. fokus perilakunya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Oke, Bu. Bu siapa tadi Bu Indah ya? Oke. Target perilaku itu hanya satu saja Ibu minimal, cuma satu tok. Jadi Ibu mau pilih yang target perilakunya yang misalnya, sebentar saya buka ya. Misal aktivitas interaktif atau disiplin positif atau apa ya, misalnya ini keteraturan kelas misalnya ini ya. Ini yang menentukan satu saja Bapak Ibu. Cuma di dalam nanti kan ada fokus perilaku yang akan kita pilih itu Bapak Ibu. Itu semuanya kita pilih, 3-nya dipilih. Karena di dalam laman kepala sekolah itu semuanya muncul penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya pilih satu fokus saja ya. Ini kan target perilakunya Bapak Ibu ya. Indikator perilakunya kita pilih satu, tetapi fokus perilaku itu yang ini Bapak Ibu yang jumlahnya 9 itu. Ini nih ya, yang 3 itu. 3 tapi kan ada sub A, B, C gitu ya. Jadi ini fokus perilakunya nih ya. Kan ada 3 Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Terus guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan satu lagi apa ini? Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Ini namanya fokus perilaku itu ketika kita mau menyusun dokumen persiapan kan disuruh milih itu nggih Bu nggih. Itu pilih ketiga-tiganya Bapak Ibu. Kenapa sebaiknya pilih ketiga-tiganya? Karena di dalam laman kepala sekolah, di dalam tampilan penilaian kinerja ya,
di tempat kepala sekolah itu ketiga-tiganya muncul. Ketika ketiga-tiganya itu tidak dinilai salah satu atau salah dua, beliau tidak akan bisa mengumpulkan nilainya, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya jadi semuanya ini dinilai, Bapak Ibu. Mungkin kita hanya akan pilih aktivitas yang ini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif ini tok. Karena di dalam PMM kita di observasi di dokumen kesiapan observasi itu kan memang hanya disuruh minimal 1 fokus perilaku. Tetapi pada kenyataannya di tempat kepala sekolah itu ketiga-tiganya muncul, Bapak Ibu. Sebentar saya coba buka PMM-nya kepala sekolah. Tak tutup punya saya dulu biar nggak terlalu berat. Kebetulan kemarin saya mau bantu menilai. Jadi saya punya akses ke PMM-nya Ibu Kepala Sekolah. Bukan ini, bukan yang pakai ini. Sebentar apa Ibu ya. Sampai, ini. Buka belum ganti password. Kalau ganti password ya saya lupa. Apa ya? Apa tahu Bapak Ibu? Pokoknya di dalam tampilan punya kepala sekolah itu Bapak Ibu. Ini biasanya langsung nyambung sebenarnya saya. Mungkin karena internet saya kurang bagus Bapak Ibu. Di tampilan kepala sekolah sebentar saya bukakan Bapak Ibu. Itu ketiga-tiganya ini tuh muncul soalnya Bapak Ibu ya. Jadi di tabelnya itu sebentar saya lupa tak simpan di mana ya. Kemarin sudah tak simpan di tempat saya sih. Nah ini Bapak Ibu ini di rating observasi itu Bapak Ibu itu ketiga-tiganya itu muncul gitu ya. Jadi ketiga target itu muncul. Nah kalau kita hanya pilih satu toh, nanti itu tidak akan bisa mengumpulkan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Itu ya. Saya sudah nggak bisa buka ternyata saya Bapak Ibu. Sudah berat. Jadi saya bahkan koneksinya juga keluar masuk ya. Jadi bukan bisa buka saya ambilkan Ibu. Sebaiknya dipilih semua Ibu ya. Fokus perilakunya pilih ketiga-tiganya. Oke. Jadi semuanya Ibu, kalau gitu, sudah Ibu. terlanjur memilih satu gimana Ibu? Apakah mungkin ada ini? Oh, enggak apa-apa, enggak revisi masalah atau Ibu. Enggak apa-apa, Bu, enggak masalah Ibu. Kebetulan kalau itu sudah bisa direvisi ya. Enggak apa-apa. Nanti buat yang ke depan di semester berikutnya nanti sampaikan saya ke Ibu Kepala Sekolah, tetap munculkan saja ini dalam RPP-nya Ibu. Jadi pas kan kita sudah mengunggah RPP atau modul itu Bu di dalam PMM itu. Kalau nanti pas mau diobservasi itu kok beda RPP-nya enggak apa-apa Ibu, no problem. Itu enggak masalah. Kemarin pun teman-teman kan sebelumnya itu kan dibatasin Ibu dulu sebelum ada kata di perpanjangan itu kan kami juga buru-buru mengumpulkan RPP Bu atau mengumpulkan modul ajar itu. Ternyata setelah saya periksa loh Bu ini kok ini fokusnya belum muncul ini kok perilakunya belum muncul lah itu terus pada diedit. Nah, itu dicetak. Nah, yang dicetak dengan yang diunggah di PMM beda enggak masalah. Nah, nanti Ibu sampaikan ke Ibu Kepala Sekolahnya atau ke observernya Bapak Ibu ini RPP atau modul ajar saya yang saya gunakan gitu. Ini fokus perilakunya sudah saya masukkan semuanya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kepala sekolah menilai itu sudah ada semua begitu. Begitu Ibu tidak masalah. Sebenarnya penilaian observasi ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja kita Bapak Ibu. Tapi sebaiknya juga kita tampilkan yang bagus karena yang paling bagus itu adalah peningkatan kinerja setelah kita diobservasi begitu. Itu idealismenya begitu ya. Dan observasi kinerja itu observasi ini ya
ini bisa dilaksanakan dari bulan Februari sampai Mei, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin kita diburu-buru, ayo Maret harus selesai nih, ini harus selesai nih. Kayak di tempat saya tuh, Maret harus sudah selesai semua ini gitu. Pas semua buru-buru Bapak Ibu, puasa-puasa Bapak Ibu, guru pada observasi dan saya kasihannya siswanya Bapak Ibu. Pasti kasih pertanyaan gitu kayak masih 5 watt gitu ya, matanya masih ngantuk-ngantuk, kurang semangat gitu ya karena awal puasa ya, awal masuk langsung tiba-tiba diobservasi dan kebetulan kegiatannya agak melelahkan, nah itu kan kasihan. Harusnya memang ternyata diberi kelonggaran sampai bulan Mei ya. Begitu Ibu, ada pertanyaan lagi Ibu? Buka yang lain. Saya buka chat siapa tahu ada chat. Yang lain Bapak Ibu. Oh ini Pak ada dari Pak Yasril, Ibu Yasril atau Pak Yasril ya? Yasril Puek. Ini dari NTT mungkin ya? Apa kiatnya supaya aksi nyata yang kita upload lebih cepat terbit sertifikatnya? Sebenarnya kiatnya cuma sederhana Bapak Ibu. Satu saja kiatnya, ikuti panduan. Itu aja kok, ikuti panduan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan aksi nyata yang sekarang dengan yang dulu-dulu pada awal-awal itu, kadang kita agak begini ya, cuma begitu saja langsung sertifikat ya, aku mau buat begitu juga sama gitu. Ternyata begitu kita buat yang sama itu, nggak langsung di ACC gitu ya, bahkan beberapa dikembalikan harus memperbaiki. Kenapa Bapak Ibu? Karena dulu kan masih awal-awal Bapak Ibu ya, jadi istilahnya masih promo lah gitu ya, masih lebih mudah gitu. Nah sekarang memang lebih selektif Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak mengikuti panduan, nggak mengikuti 100% panduannya itu akan dikembalikan. Dan bahkan mengikuti panduan pun belum tentu juga langsung di ACC Ibu, langsung divalidasi. Betul loh. Lama Bapak Ibu ya. Saya Desember itu baru divalidasi Maret kemarin Bapak Ibu, 3 bulan. Rata-rata sekarang 2-3 bulan Bapak Ibu, cukup lama. Kenapa? Karena banyak sekali aksi nyata yang masuk. Gitu ya. Kadang itu jadi bikin kita patah semangat. Wah, aku sudah membuat aksi nyata kok belum divalidasi gitu ya. Rasanya kok gimana gitu. Ya memang resikonya platform ya. Coba di situ ada robot yang bisa menyeleksi langsung, itu mungkin lebih cepat nggak? Dan memang penelaahannya juga manual, jadi ya pasti dibahas satu persatu. Jadi itu aja sih Pak, diikuti panduannya. Jadi kalau misalnya minta umpan balik ya kita berikan umpan balik gitu ya. Misalnya aksi nyatanya itu berupa sosialisasi, ya kita buat sosialisasi. Misalnya sosialisasinya menyebarkan pemahaman mereka belajar lewat YouTube gitu atau lewat media sosial ya, nanti kita screenshot atau kita kasih itu juga ya linknya juga kayak gitu-gitu, seperti itu Pak Bu. Memang lumayan lumayan berat Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya teman penelaah, tinggal dikontak saja Bu, tolong lihat aksi nyataku ya, kalau sudah oke, tolong segera divalidasi, kalau belum tolong kasih tahu, harus tak betulin yang bagian mana gitu ya. Karena kemarin beberapa itu saya pun juga pernah dikembalikan Bapak Ibu, itu pemberitahuan perbaikannya itu sarannya kok dengan teman saya beberapa orang itu sama Bapak Ibu. Ini jangan-jangan ini robot ya. Kalau enggak ini mungkin sudah ada pilihan dari laman penelaah Bapak Ibu. Jadi kalau setelah itu harus suruh ngapain itu sudah ada. Jadi sama Bapak Ibu kayak ada template jawabannya gitu loh. Rasanya kan tidak enak. Padahal yang dulu itu kalau dikembalikan itu panduannya lengkap banget Bapak Ibu, enak banget. Tolong ditambahi atau misalnya gini kayak teman saya umpan baliknya ditambahi gitu. Ini terlalu sedikit gitu. Itu kan jelas nggih. Oh yang diperbaiki hanya sebagian ini gitu. Kalau yang baru-baru ini saran perbaikan itu apapun topiknya sarannya sama. Itu agak mengecewakan, jadi dibuka ulang
panduan aksi nyatanya itu dan ikuti saja yang ada di situ. Begitu. Gitu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain, nggih? Oke, Di monggo. chat sudah tidak ada. Nggih, Bapak Ibu. Apa sudah Oh ya, jelas? sedikit informasi. Nggih, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti bulan depan ya mau apa namanya? Bulan depan mau berbagi praktik baik ya, misalnya apa tentang apa gitu ya. Kebetulan implementasi IKM ya Pak ya, implementasi kurikulum merdeka, jadi Bapak Ibu bisa berbagi praktek baik pembelajarannya Bapak Ibu. Nanti hasilnya Bapak Ibu unggah juga praktik baiknya di PMM, akan nambah poin Bapak Ibu di PMM. Bulan nanti ganti presiden, ganti menteri. Itu bukan urusan kita Bapak Ibu ya, itu urusan yang di atas sana. Yang penting kita sudah berupaya maksimal. Insya Allah nggak langsung ujuk-ujuk ganti presiden, ganti menteri, kan ada prosesnya Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu ini. Nah Bapak Ibu, ada sedikit informasi nih Bapak Ibu bisa buka apa itu di Instagramnya Ditjen GTK, itu sedang membuka apa itu aplikasi itu apa namanya penerimaan itu Bapak Ibu, ada program mikro kredensial ya LPDP itu. Kalau mau ikut itu dari berbagai universitas dunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ikut ya minimal TOEFL-nya 500. TOEFL resmi loh. Nanti dites. Ada tes wawancara. Banyak anunya topiknya banyak, ada literasi, numerasi, STEM. Ada juga ya untuk guru khusus untuk guru SMP, SMA, SMK itu dengan Harvard University Bapak Ibu, wah keren banget, itu gratis ya. Kemarin kalau nggak salah 90 jam itu nilainya. Kalau Bapak Ibu berminat ya. Dan jangan lupa ikut diklatnya PKGI Bapak Ibu. Topiknya bulan ini bagus banget ya. Tentang apa Pak Bambang? Nanti ada Bu Neni, itu kawan saya Bapak Ibu. Apa Pak bulan ini Pak topiknya Pak? Mau membuat media ajar kalau nggak salah ya. Bu Neni itu dulu sama saya Bapak Ibu, sama-sama menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti kegiatan Educator Exchange di Budapest, Hungaria Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya ke beliau. Beliau ini guru fisika di SMA Negeri 2 Surabaya. Nanti bisa Bapak Ibu jangan lupa ikuti. Saya juga akan mengerahkan teman-teman saya buat ikut. Biasanya teman-teman saya juga mencari diklat Bapak Ibu ya, karena memang kesempatan mengikuti diklat itu di daerah-daerah memang sedikit banget. Dan kadang diklat 2 hari, sehari saja itu 150.000, bahkan pernah itu kami diminta ikut diklat itu 375.000 satu hari Bapak Ibu. Tapi bisa-bisanya sertifikatnya 32 jam itu, 32 jam turun dari langit itu. Mungkin satu hari 32 jamnya di sana. Rasanya Masih bagaimana lumayan. begitu ya? Masih lumayan. Iya Pak. Iya Pak. Lumayan banget PKGI kan terhitungnya kan 4 hari ya Pak ya. Karena Ya. di aturan PMM itu kalau diklat itu kan 3-4 hari begitu ya kan, hitungannya ada kegiatan in on gitu. Itu sudah wajar banget. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Oke, atau monggo. tidak? Ada tadi informasi dari saya. Bisa diketik atau raise hand langsung. Ada waktu ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sudah jelas semua ini kayaknya Bu kita ini. Ya kayak udah jelas ini Pak. Jangan-jangan sudah ngantuk Pak. Dibedakan nih, jelas sama lemesnya puasa atau gimana ini? Bedanya. Betul. Sambil Ini diumumkan. ibu-ibu rata-rata masih sekolah deh Pak. Ya Pak ya. Bapak Ibu guru masih di sekolah ini deh. Luar Kita biasa loh. kan hari ini Ya ya. Pak. Ya nggak ada tugas kan hari ini. Oh enggak ada Pak. Kalau webinar nggak usah pakai tugas Pak. Nanti menambahi tugas Bapak Ibu. Lagi ibu ini tugasnya habis ini membuat menu berbuka. Mungkin yang perlu diinformasikan yang
untuk bulan Mei, Bu. Oke, bulan Mei nanti Bapak Ibu Masih ada seperti disampaikan Pak Bambang tadi ya, kita bisa ya masih ada waktu 1 bulan Bapak Ibu. ya kita beri informasi. Ini saya sudah diskusi dengan kita. Jadi untuk bulan Mei nanti Bapak Ibu akan kita data siapa yang bersedia untuk menjadi pemateri ya, sumber ya, volunteer ya. Jadi menyampaikan apa istilahnya best practice-nya Bapak Ibu. Tema yang akan kita angkat yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka. Benar ya Bu Gita ya? Nah, Bapak Ibu bisa menyoroti dari mana saja, nanti kirimkan rencana untuk presentasinya nanti seperti apa. Nah, nanti akan kita pilih untuk guru SD mungkin 2, terus guru SMP 1, guru SMA 1, biar merata semua jenjang. Nanti kita beri kesempatan untuk menyampaikan ya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Terus ada tanya jawab. Setelah itu Bu Vita mengamati hasil pengamatannya ini disampaikan. Saya jadi moderator saya nanti Pak moderatornya nanti. Ya, nanti terus Bapak Ibu yang terpilih dan tampil tadi akan mendapatkan apa Bu istilahnya? Sertifikat apa Bu? Sertifikat sebagai narasumber Pak. Sebagai narasumber loh. Berapa poin? Poinnya berapa sebagai itu? narasumber 8 kalau nggak salah Pak. 8 ya. Narasumber berbagi praktik baik pada komunitas belajar di PMM itu kalau nggak salah nilainya 8. Ya, jadi nanti Bapak bisa mengubah RH-nya toh. Nanti saya data, terus Bapak Ibu istilahnya bisa mendaftar gitulah, daftar gitu nanti serta dengan draftnya presentasi kita nanti kan bisa melihat presentasinya nanti seperti ini, sehingga nanti bisa kita pilih yang tanggal 3 Mei nanti 4 orang siapa saja, kita buatkan flyernya juga nih nanti ya, jadi flyernya 4, 5 sama Bu Vita ya nanti ya. Jadi kita punya rencana seperti itu sehingga webinar kita ini tidak berformat seperti ini saja. Nanti ada suatu ketika dari Bapak Ibu ataupun yang lain supaya lebih dinamis lah, dan saya kira semacam peer teaching itu kan pembelajaran teman sejawat ya, itu nanti akan biasanya lebih menarik biasanya. Oke. Mungkin itu Bu ya. Oke Pak, dan memang kombel itu diperlukan oleh Bapak Ibu guru Bapak. Jadi Bapak Ibu guru pun membutuhkan kombel untuk sebagai wadah untuk berbagi praktik baik. Jadi dimanfaatkan Bapak Ibu, mumpung PKGI memberi kesempatan Bapak Ibu ya. Nggak usah takut, nggak usah malu Bapak Ibu, yang penting ngomong aja. Ya, betul. Ada PPT-nya itu sudah sangat membantu. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu tetap percaya diri, namun juga harus mempersiapkan. Bila perlu nanti sebelum tampil bisa tanya-tanya dulu ke Bu Gita. Kalau nanti seperti ini bagaimana Bu? Durasinya juga nggak lama, mungkin sekitar 15 menit. Kalau kali 4 sudah 60, belum nanti komentarnya, tanya jawab, ya kurang lebih nanti durasi 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, begitu Bu Vita. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri Bapak Ibu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, Pak Oni ini sudah membagikan, membagikan daftar hadir presensi. Nanti tolong diisi, terus dilanjutkan sekarang dengan pemotretan. Oke, monggo Pak Oni. Oke, baik Pak Pak Bambang. Bambang sebentar ya. Ya, oh ya Pak Edi, monggo Pak Edi. Ada yang disampaikan oleh Pak Edi. Pak Bambang. Monggo Pak. Monggo Pak Edi. Oke, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu, untuk sertifikat itu nanti setelah diklat ini selesai sudah bisa langsung di-download nggih. Wah, mantap. Jadi sudah langsung ada nanti di linknya. Oke, nanti bisa saya share ke grup WA. Oke, terima kasih. Terus mungkin sedikit gambaran prosedurnya Pak, caranya gimana?
Yang jelas beda dengan diklat yang keempat kemarin. Gimana Pak? Seperti webinar yang kemarin Pak, yang nomor 1 kemarin Pak. Ya, Jadi nanti begitu kita memasuki link, nanti akan terdapat nama-nama peserta. Di sebelah kanannya ada link untuk mendownload sertifikat. Jadi Ya. cukup simpel saya kira untuk download sertifikatnya untuk ini. Perlu download aplikasi spreadsheet atau enggak Pak itu Pak? Apa cukup langsung aja gitu? Tidak usah Pak, Nggak usah ya. bisa langsung pakai HP bisa. Oke. Pakai HP bisa, Nggak cuman usah, karena kecil Pak ya, perlu di zoom ya. Mungkin linknya itu kan kadang kecil, lembut kalau di HP itu. Kalau pakai laptop mungkin akan lebih bagus. Ya. Ya kalau HP memang nanti gini aja Pak, untuk kolomnya nanti barisnya nanti bisa kita lebarkan biar nanti Ya, nggak salah betul. download dengan nama yang atas bawahnya nanti Pak. Betul. Raw width-nya itu Pak ya, untuk lebar baris Pak ya, biasanya itu yang kalau tangannya besar-besar nutul atas keliru bawah, itu punyanya orang. Oke, yang ini barisnya lebarkan. Raw width-nya mungkin ditambahin supaya nanti tidak keliru, punyanya orang ketutul. Oke, Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi atas informasinya. Kita ini gerak cepat Bapak Ibu, jadi GPL nggak pakai lama ya. Oke, monggo. Siapa ini? Bu Sumihar ya ini ya. Nanti untuk apa yang tadi ya, yang Pak SMA itu gimana tadi Pak? Bagaimana Bu? Coba diulang, suaranya putus-putus. Monggo Bu Sumihar, gimana? Ya, tadi informasi untuk narsum dari SD, SMP, SMA, Pak. Saya kurang jelas, terus tiba-tiba saya terpental. Nah, apakah nanti saya bisa chat di WA, Pak? Infonya tadi terputus-putus yang saya terima, Pak. Oke, begini, nanti di grup WA tetap kita berikan Bu nanti. Namun gambaran secara umumnya akan kita buka ya Bu istilahnya semacam pendaftaran gitulah. Jadi Bapak Ibu untuk yang mau tampil bulan Mei, nanti kita pilih 4 orang, itu monggo mendaftar, mungkin diberi gambaran tentang draftnya, gitu Pak. draftnya dengan presentasi. Segala nanti setelah itu kita pilih 4 orang, kita hubungi, bila oke, nanti selanjutnya langsung kita buatkan flyernya, fotonya Bapak Ibu tadi muncul di flyer beserta Bu Vita gitu. Nanti pada tanggal 3 Mei itu Bapak Ibu yang sudah ditunjuk itu menyampaikan secara bergantian best practice-nya. Nah, gambarannya seperti itu Bu. Nanti dari panitia kita memberi reward-nya itu adalah mendapatkan sertifikat sebagai narasumber, bukan sebagai peserta. Terputus Bu suaranya. Iya, Pak. Suaranya terputus. Siapin materi kita, kemudian materi yang harus kita. Ya, betul seperti itu. Nanti lebih jelas iya, akan Pak, kita jaringannya sampaikan. mungkin nanti saya saya sampaikan Pak, nanti grup kita chat. Iya. Begitu Bu baik, supaya Pak, ada. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Supaya ada variasi seperti yang disampaikan oleh Bu Vita. Baik Pak Oni, silahkan untuk memulai pemotretan. Bapak Ibu, di link yang saya sertakan tadi itu semua kebutuhan webinar ini sudah ada di sana, jadi linknya tidak terpencar-pencar gitu maksud saya. Jadi foto, kemudian undangan, kemudian apalagi materi. Oh iya Bu Vita, materi yang tadi terakhir itu kalau bisa di-share nggih. Halo, mana Bu Vita? Ditambahkan Bu Vita tadi materi yang tak mute. Siapa? tadi nanti saya masukkan linknya sekalian di
di link 3 itu Oke, ya. siap. Semua nanti. Yang contoh RPP-nya tadi, Pak. Nah, ya itu, nggih. Oke, Nanti siap, sekalian juga rekaman-rekaman saya masukkan di link situ, jadi Oke. tidak satu link, jadi tidak terpencar-pencar begitu, nggih. Ya, Baik, Bapak Ibu, mantap, Pak. di-on-kan kameranya, mau kita Kameranya, monggo Pak Triyono, posisinya. Monggo. Bu Posisinya Foto ini. keluarga Dharma. dulu, Bapak Ibu. Nah, foto Ya. keluarga nih. 1, 2. Ye. 1, 2, 3. Kok cuma satu halaman ya? Yang lain mana nih? Ini Pak, saya Pak. Ada 3 halaman Pak Oni, cuman yang lain nggak on cam. Oh, Oh, tadi malah 4 malah, Mbak. Oh, enggak, Oh enggak. ya, Iya, cuma iya. satu nih. Oke, kalau gitu sudah selesai. selesai. Nggih. Ya, terima Fotonya udah Katanya selesai. tidak banyak. Nggih, terima kasih Pak Oni, Ibu Bapak yang saya hormati, Bu Vita,